Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana saat ini Kinanti telah masuk dalam jebakan Batman-nya si Anita bersama Bu Rati. Ketika itu Kinanti bersembunyi dari kejaran Tuan Muda Abimana, yang dimana Tuan Muda Abimana ini merasa curiga dengan Kinanti. Akhirnya Kinanti pun dapat meloloskan diri dari kejaran sang suami tercinta. Dan sampailah saat ini Kinanti di sebuah gedung yang dijanjikan oleh Bu Rati. Akan tetapi di gedung tersebut Kinanti tidak menemui siapa-siapa karena tidak ada orang di sana. Lalu Kinanti pun menelpon Bu Rati dan menanyakan di mana keberadaan Bu Rati. Dan rupanya Bu Rati telah ada di dalam gedung tersebut dan menyuruh agar Kinanti segera masuk ke dalam gedung itu. Ternyata di dalam gedung itu Anita si ular kadut dan Rati ini telah menjebak Kinanti dan akan mencelakai Kinanti. Kinanti yang tidak merasa curiga pun lalu mengikuti petunjuk dari Bu Rati. Ketika itu Kinanti masuk ke dalam gedung itu dan ternyata benar saja ada Bu Rati di sana. Ketika Kinanti sedang mengobrol dengan Bu Rati, dengan diam-diam si ular kadut Anita ini mengendap-endap ingin mencelakai Kinanti. Akan tetapi malang bagi si ular kadut ini, akhirnya senjata makan tuan sendiri. Si Anita akhirnya terpeleset dan jatuh, sehingga Kinanti pun merasa kaget ketika itu ia melihat ternyata ada Anita kakaknya di sana. Dan setelah melihat si Anita ini terjatuh, Kinanti pun menolong Anita dan bertanya kenapa kakak ada di sini. Si ular kadut ini yang pandai bersilat lidah ini mengatakan kalau ia juga ditelepon oleh Bu Rati. Dan si ular kadut pura-pura tidak tahu bertanya kepada Kinanti, kenapa kamu ada di sini? Si Kinanti pun menjawab kalau ia telah ditelepon oleh Bu Rati. Dan Kinanti akhirnya menolong si Anita, kakaknya ular kadut yang jahat ini guys ya. Lalu Kinanti pun membopong kakaknya, akan tetapi rupanya di sini Anita merasa sangat kesakitan sekali. Akhirnya Kinanti pun membawa si ular kadut ini pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya si ular kadut. Sementara itu di rumah, Tuan Muda Abimana ini merasa sangat kesal sekali karena Kinanti tidak menjawab telepon darinya. Ia merasa khawatir akan keselamatan Kinanti. Ia tidak tahu saat ini Kinanti ini pergi kemana. Di saat Tuan Muda Abimana ini sedang duduk sendiri, ternyata Oma datang dan menanyakan kepada Tuan Muda Abimana kenapa Tuan Muda Abimana sepertinya ada yang dipikirkan, kata Oma ini kepada cucu tersayangnya. Lalu Tuan Muda Abimana pun menceritakan kepada Oma tentang Kinanti yang tidak bisa dihubungi dan ia mengejar Kinanti namun tidak dapat menemukan Kinanti. Oma yang juga khawatir akan keselamatan Kinanti, ia meski khawatir tetap saja menenangkan hati cucu tersayangnya tersebut. Dan Oma mengatakan agar Tuan Muda Abimana tidak memarahi Kinanti, mungkin Kinanti ada keperluannya, kata Oma ini menenangkan cucu tersayangnya tersebut. Sementara itu di tempat yang berbeda, Kinanti yang telah membawa kakak iparnya ini si ular kadut Anita ke rumah sakit, lalu mereka pun mengobati lukanya si Anita. Akan tetapi di sini Anita bergumam di dalam hatinya, kenapa dirinya yang harus celaka bukannya Kinanti, padahal ia memasang jebakan Batman itu agar Kinanti ini celaka. Akan tetapi sial bagi si ular kadut ini, malah senjata makan tuan dirinya sendiri yang akhirnya celaka.
Namun di sini Kinanti yang merasa kasihan kepada kakak iparnya pun tidak merasa curiga dengan sang kakak ipar. Lalu setelah mengobati si Anita, Kinanti bersama dengan Anita ini pun akhirnya pulang ke rumah. Di saat mereka pulang ke rumah, Kinanti yang membopong Anita ini dilihat oleh Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana pun kaget ketika melihat Kinanti ini pulang bersama si ular kadut tersebut. Lalu di sini Tuan Muda Abimana menanyakan kepada Kinanti dan ular kadut kalau mereka dari mana. Lalu Kinanti dengan polosnya menceritakan kepada Tuan Muda Abimana kalau mereka berdua telah ditelepon oleh Bu Rati dan mereka tidak tahu akhirnya mereka saat ini mengalami celaka, yaitu kakaknya Anita, yaitu si ular kadut. Tentu saja Tuan Muda Abimana ini marah sekali ya guys. Maklum saja Tuan Muda Abimana ini sangatlah esmos. Dia sudah tahu kalau Rati ini bukanlah orang baik. Kemudian Tuan Muda Abimana langsung menghubungi si David dan menyuruh David ini untuk mencari di mana keberadaan Rati yang telah menjebak si Anita dan Kinanti. Tentu saja David yang disuruh oleh Tuan Muda Abimana ini langsung saja melesat dengan alamat yang diberitahukan oleh Tuan Muda Abimana karena Kinanti memberitahukan alamat tersebut kepada Tuan Muda Abimana. Nah guys, akankah di sini David dapat menemukan Bu Rati dan Bu Rati akan mau berterus terang siapa yang telah menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut? Tentu saja di sini si ular kadut Anita yang sedang bersama Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti ini merasa ketar-ketir ketakutan. Ia takut jika nanti si Rati ini buka mulut, tentu saja kedok kejahatannya akan terbongkar nih guys. Dan Tuan Muda Abimana jika tahu ini adalah siasatnya, tentu saja dirinya akan didepak dari keluarga Sudirja dan tidak ada kata maaf lagi untuk si ular kadut Anita yang ingin agar Kinanti celaka dan menggugurkan kandungan Kinanti agar Kinanti ini tidak dapat memiliki keturunan dari keluarga Sudirja dan Renola yang akan menjadi pewaris tahta keluarga Sudirja nantinya. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Serta Mimin mohon doa dan dukungannya agar sinetron kesayangan kita ini menaik ratingnya menjadi rating teratas dan sinetronnya diperpanjang lagi. Nah guys, Mimin pun akhirnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.